Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Sanur Salim dengan NIM G00231005 dari 8. Di sini saya akan menjelaskan lab praktek anatomi di blok 2.3 neuro endokrin dan juga indera khusus. Langsung saja ke yang pertama, kita ke area Brodmann. Nah, area Brodmann ini ada banyak ya sebenarnya area Brodmann ini, tapi ini adalah yang bisa dibilang utama-utamanya itu ada area Brodmann 4, yaitu berfungsi sebagai area motorik primer, gyrus presentralis. Lalu ada area Brodmann 6 sebagai area motorik sekunder, lalu ada area Brodmann 312 sebagai area sensorik primer, gyrus postcentralis. Terus ada area Brodmann 43, area gustatorik, area 44, 45, area bicara motorik ataupun disebut sebagai area Broca. Lalu area 39, 40, dan juga 22 itu sebagai area bicara sensorik atau area Wernicke. Lalu selanjutnya area bermain 41 sama 42 itu sebagai area auditori primer. Lalu area bermain 22 itu sebagai area auditori sekunder. Lalu area bermain 17 itu area visual primer. Lalu area bermain 18 dan juga 19 sebagai area bermain untuk area visual sekunder. Itu untuk area bermain. Jadi bisa lihat ini pembagian-pembagiannya tadi. Bisa sendiri disebut sebagai area Brodmann seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke traktus piramidalis. Jadi traktus piramidalis itu merupakan jaras dari area motorik primer dan juga sekunder atau area 4 dan 6 Brodmann yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis sebagai serabut efferent seperti itu. Saat melewati decus piramidalis, terdapat serabut yang menyelang ke arah kontralateral disebut sebagai traktus corticospinalis lateralis. Tapi ada juga tidak menyelang yang disebut sebagai traktus corticospinalis anterior. Seperti itu traktus piramidalis. Selanjutnya ke traktus ekstrapiramidalis. Itu berfungsi sebagai pengendali aktivis motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan juga traktus piramidalis yang berfungsi sebagai menunjang fungsi traktus piramidalis. Traktus ekstrapiramidalis ini terdiri dari traktus vestibulospinalis. Bisa dilihat gambarnya di sini. Sebagai keseimbangan dan tonus otot, lalu ada traktus reticulospinalis ventrolateral yang berasal dari pons, lalu ada traktus reticulospinalis lateralis berasal dari medula oblongata, lalu traktus tectospinalis berasal dari mesencephalon menuju ke medula spinalis. Ini bisa lihat gambarnya di sini. Lalu selanjutnya kita ke encephalon atau disebut sebagai otak. Nah, encephalon sendiri itu terdiri menjadi tiga bagian, yaitu ada prosencephalon, itu terdiri dari telencephalon dan juga diencephalon, lalu mesencephalon atau midbrain, lalu rhombencephalon yang terdiri dari cerebellum, pons, dan juga medula oblongata. Nah, encephalon ini akan terbagi menjadi dua bagian besar yang disebut sebagai cerebrum, yaitu berarti cerebrum yang dextra atau bagian ini nih, dan juga sinistra. Seperti itu. Jadi, cerebrum ini akan dipisahkan oleh suatu visura yang disebut sebagai visura longitudinalis cerebri seperti itu. Jadi letak dari cerebrum ini terdiri di letaknya berada di fossa crani anterior et media. Terdiri di atas dua belahan yang tadi saya sudah bilang yaitu hemispherium cerebri dexter dan juga sinister. Nah, kedua otak ini kan ada dua. Lalu dihubungkan oleh apa sih? Nah, si hemispherium dexter et sinister ini dihubungkan oleh suatu struktur yang disebut sebagai nih, corpus callosum seperti itu. Nah, tadi dipisahkan oleh visual longitudinalis cerebri seperti itu. Itu untuk encephalon. Selanjutnya kita ke medula spinalis. Jadi tadi sistem saraf pusat itu terdiri dari dua, itu ada otak dan juga medula spinalis. Kalau tadi otak, sekarang kita ke medula spinalis. Nah, jadi medula spinalis itu terdiri dari struktur eksterna dan juga struktur interna. Jadi di struktur eksternanya itu terdapat viscera mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis yang merupakan tempat keluarnya radix anterior, radix efferent dan juga radix motorik. Lalu ada sulcus posterolateralistempat keluarnya radix posterior, radix afferent ataupun radix sensorik. Nah, selanjutnya kita ke struktur interna medula spinalis. Jadi terdiri dari substansia alba atau disebut sebagai substansia putih. Warnanya putih karena isinya adalah serabut saraf yang terselubung mielin. Substansi alba ini akan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ada funiculus anterior, funiculus lateral, dan juga funiculus posterior. Lalu selanjutnya ada substansia gracia. Kalau tadi substansia alba, kalau gracia itu berarti warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel syaraf. Di tengahnya terdapat kanalis centralis, kanalis centralis. Lalu yang tinyak akan terisi oleh LCS hingga ke ventriculus terminalis. Seperti itu untuk medula spinalis. Selanjutnya kita ke nervus kranial. Jadi nervus kranial itu terdiri dari merupakan
sistem saraf tepi yang merupakan saraf-saraf yang langsung keluar dari kranial atau dari otak seperti itu. Terdiri dari 12, itu ada apa aja? Itu ada olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abducens, fascia, vestibulocochlear, glossopharyngeus, vagus, acetius, dan juga hypoglossus seperti itu. Nah, untuk tempat keluarnya masing-masing dari nervus kalian itu bisa lihat dari sini. Jadi kalau misalkan yang ini, itu keluarnya dari cerebrum. Cerebrum. Jadi di olfactory dan juga opticus olfactory dan juga opticus itu langsung keluarnya dari cerebrum. Sedangkan ini oculomotorius dan juga trochlearis itu keluarnya dari mesencephalon. Oculomotorius dan juga trochleal. Nah, ini itu keluarnya dari mesencephalon. Nah, untuk trigeminus, abducens, fascia dan juga vestibulocochlear atau saraf 5, 6, 7 dan 8 itu keluarnya dari pons. Sedangkan nervus 9, 10, 11, 12 atau glossopharyngeus, vagus, accessoris, hypoglossus itu keluarnya dari medula oblongata seperti itu. Itu untuk nervus kranial. Sekarang kita ke circulus arterius vilisi. Jadi circulus arterius vilisi itu merupakan arteri karotis interna anterior itu bercabang menjadi arteri cerebra anterior dan juga arteri cerebra media. Lalu dua arteri vertebralis posterior itu bersatu menjadi arteri basilaris. Selaris. Vaskulasi trunkus cerebri kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Dua arteri cerebri anterior dihubungkan oleh arteri komunikas anterior. Lalu arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media itu dihubungkan oleh arteri komunikas posterior. Nah, arteri komunikas posterior. Seperti itu untuk circulus arteriosus vilesi. Sekarang kita ke jalur penglihatan. Nah, jadi kalau optic pathway itu ada dua, itu ada temporal dan juga ada nasal. Seperti itu temporal yang jauh, nasal itu yang dekat. Jadi penglihatan nasal atau nasal fields itu akan diterjemahkan oleh retina bagian temporal. Nasal temporal, temporal hemiretina. Sebaliknya penglihatan temporal itu akan diterjemahkan oleh retina pada bagian nasal. Jadi itu akan terbalik, yang nasal itu oleh temporal, temporal itu oleh nasal. Nah, nervus opticus bagian nasal itu akan menyilang di bagian nasal. Nervus bagian nasal, ini nasal akan menyilang di chiasma opticum seperti itu. Tapi nervus bagian yang temporal itu tidak akan menyilang di chiasma opticum seperti itu. Lalu akan masuk ke eh, nervus vestibulocochlear dan juga ya seperti itu. Nah, sekarang kita ke otot penggerak bola mata. Jadi, kita bisa lihat di sini, itu terdapat musculus levator palpebrae superioris, terus ada musculus rectus rectus superior, terus ada musculus rectus lateralis yang ini. Lalu terdapat musculus rectus inferior, lalu terdapat musculus obliquus inferior. Nah, untuk gerakan mata ini, kalau misalkan kita ke kanan atas itu di otot yang apa fleksi itu sebagai musculus rectus superior. Kalau ke kanan itu musculus rectus medialis, lalu ke kiri musculus rectus inferior. Kalau ke bawah kanan itu musculus obliquus superior. Kalau ke kanan itu musculus rectus lateralis. Kalau ke kanan atas itu musculus obliquus inferior. Itu untuk otot-otot penggerak bola mata seperti itu. Nah, sekarang kita ke perbedaan syaraf simpatis dan juga parasimpatis. Nah, kalau simpatis itu distribusinya itu merupakan segmen tora kolumbal, yaitu terdiri dari kulit, kelenjar, keringat, muskulus erector pili, jaringan adiposa, atau polos pembuluh darah. Sedangkan parasimpatis itu distribusinya itu segmen kranio sakral terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut dan panggul dan juga beberapa pembuluh darah. Nah, untuk lokasi preganglioniknya konolateraalis atau untuk simpatis itu konolateraalis atau nukleus intermediolateraalis, konolateraalis medulla spinalis, NIL-CLMS, segmen medulla spinalis dengan segmen T1 sampai torakal 1 sampai lumbalis 2 yaitu sebagai torakal lumbar. Kemudian menuju ganglia truncus simpaticus atau ganglio per preve eh prevertebralis. Nah, untuk parasimpatis sendiri, untuk lokasi preganglioniknya itu merupakan nukleus saraf kranial 3, 7, 9 dan juga 10 dan substansia gracia medulla spinalis segmen S2 sampai S4 atau kraniosakral menuju ke ganglion terminalis. Nah, untuk simpatis ini panjang aksonnya itu memiliki akson pendek dan juga neuro preganglioniknya aksonnya pendek, sedangkan postganglioniknya aksonnya panjang. Sedangkan yang parasimpatis, panjang aksonnya itu preganglioniknya memiliki akson panjang, sedangkan postganglioniknya pendek. Untuk simpatis, neurotransmitternya itu melepaskan asetilkolin, sedangkan neuron postganglioniknya itu melepaskan norepinefrin. Sedangkan parasimpatis itu, baik preganglion maupun postganglion itu melepaskan
ACH atau asetilkolin. Sedangkan lalu yang terakhir itu simpatis itu efek fisiologisnya itu fight or flight. Sedangkan parasimpatis itu rest and digest ataupun read and take a pup seperti itu. Take a poop. Itu. Sekarang kita ke modalitas saraf kranial. Jadi dari saraf saraf kranial itu terdapat modalitas atau disebut sebagai ya ini bisa biasa sendiri. Jadi ada general somatic efferent atau disebut GSE, terus ada general visceral efferent, special visceral efferent, general somatic efferent, general visceral efferent, special somatic efferent, dan juga ada special visceral afferent. Nah, untuk deskripsinya ini ada mengontrol otot rangka dan dari somatis, mengontrol otot halus, otot jantung kelenjar, mengontrol otot rangka dari rongkong faring, membuat sensasi umum dari kulit dan membran muka, sama membuat sensasi dari organ dalam, terlibat dalam penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan, dan juga terlibat dalam rasa penciuman. Nah, ini bisa lihat contohnya, kita langsung ke yang lebih rincinya lagi. Jadi kalau misalkan tadi olfaktoris atau saraf kranial satu itu modalitasnya sensori khusus dengan fungsi utamanya penciuman. Yang kedua itu optikus, itu sensori khusus juga penglihatan. Lalu yang ketiga itu okulomotoris itu motorik somatik dan juga motorik visceral, pergerakan mata, elevasi, kelopak mata, kontrol pupil. Lalu yang keempat itu trochlearis itu motorik somatik untuk pergerakan mata melalui otot oblik superior. Yang kelima itu trigeminis itu untuk modalitasnya itu sensorik umum dan juga motorik somatik berfungsi untuk sensorik wajah, mulut, dan gigi, motorik untuk otot pengunyahan seperti itu. Nah, untuk yang keenam itu abdusen, itu modalitasnya itu motorik somatik, berfungsi sebagai pergerakan mata, abduksi melalui otot rectus lateral. Lalu yang ketujuh itu facialis, itu modalitasnya itu motorik somatik, motorik visceral, dan juga sensorik khusus, itu berfungsi untuk motorik untuk otot wajah, kelenjar lacrimal dan saliva, dan juga rasa pada 2/3 anterior lidah itu untuk saraf facialis. Lalu selanjutnya ke vestibulocochlear, itu modalitasnya itu sensori khusus dan fungsinya itu pendengaran dan juga keseimbangan. Lalu yang kesembilan itu glossopharyngeus, itu modalitasnya sensorik khusus, sensorik umum, motorik somatik, dan motorik visceral. Berfungsi untuk rasa pada sepertiga posterior lidah. Sensorik dan juga motorik itu untuk faring dan kelenjar palatis. Lalu yang ke-10 itu vagus, itu modalitasnya itu sensorik khusus, sensorik umum, motorik somatik, dan juga motorik visceral. Berfungsi untuk sensorik dan motorik itu untuk faring, laring, dan juga organ visceral. Sedangkan untuk kontrol parasimpatiknya itu untuk organ-organ visceral. Lalu yang ke-11 itu saraf aksesorius itu modalitasnya itu motorik somatik, motorik untuk otot sternocleidomastoideus dan juga trapezius. Lalu yang ke-12 yang terakhir itu saraf hipoglossus, modalitasnya merupakan motorik somatik yang berfungsi sebagai pergerakan lidah seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.